Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke, gimana hari ini keadaannya sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Oke, baik. Kita bertemu lagi ya di mata kuliah Konsep Sistem dan Teknologi Informasi bagian A. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik, saya share screen dulu. Ya, apakah yang saya share sudah tampil? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, baik. Oke, di konsep sistem dan teknologi informasi bagian A, ini kita pakai kode mata kuliahnya adalah IT 011342 yang bobot SKS-nya 3. Oke, saya akan menjelaskan kembali mengenai deskripsi dari mata kuliah ini. Mata kuliah konsep sistem dan teknologi informasi bagian A merupakan mata kuliah yang membekali pengetahuan dan juga keterampilan mahasiswa dalam memahami konsep teoritis, sistem informasi dan juga implementasinya dalam organisasi masyarakat. Pembahasan meliputi pemahaman tentang konsep sistem informasi, elemen dan komponen sistem informasi, komputer sebagai pengelolaan sistem informasi, implementasi komputer di berbagai bidang, perangkat periferal komputer, konsep keamanan komputer, peranan komputer sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, dan juga konsep bilangan. Oke, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini, pertama adalah menguasai konsep teoritis sistem informasi, pengelolaan data informasi, algoritma dan pemrograman, rekayasa perangkat lunak, sistem enterprise secara mendalam. Yang kedua, yaitu menguasai metode, prinsip, teknik pemrograman rekayasa perangkat lunak, pengembangan sistem, pengelolaan proyek sistem informasi, manajemen layanan teknologi informasi, dan juga keamanan sistem informasi. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi dan menginterpretasikan program komputer dari suatu aplikasi perangkat lunak, serta mampu membuat dokumentasinya sesuai dengan standar dokumentasi program yang berlaku. Yang keempat, yaitu menguasai konsep teoritis pengelolaan data dan juga informasi secara mendalam. Sub CPMK atau materi yang kita pelajari pada pertemuan ini yaitu materi implementasi komputer di berbagai bidang, di mana kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan juga memberi contoh implementasi komputer dalam berbagai bidang. Oke, metode dan juga mode pembelajaran yang saya gunakan. Metode dan mode pembelajaran, untuk metodenya yaitu metode ceramah, dengan saya memaparkan materi kuliah baik secara online seperti ini ataupun di kelas. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu student centered learning, yaitu menempatkan mahasiswa sebagai subjek dalam proses belajar sehingga terdorong untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Kemudian collaborated learning untuk membangun keterampilan kerjasama dan juga komunikasi antara mahasiswa yang dengan saya kalian untuk mengerjakan tugas bersama kelompok diskusi gitu ya. Kemudian ada serta problem based learning, menekankan pada pemecahan masalah nyata untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga analitis, di mana nanti saya akan memberikan tugas berupa studi kasus seperti itu. Kemudian mode pembelajaran yang digunakan ada satu sinkronus, itu luring atau pertemuan offline atau tatap muka di kelas sebanyak 7 kali pertemuan. Kemudian daring, online, seperti yang kita lakukan sekarang, menggunakan Google Meet ataupun Zoom sebanyak 4 kali. Kemudian asinkronus, bagaimana kalian menggunakan virtual class untuk proses pembelajarannya. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, untuk sistem penilaian di mata kuliah saya, kehadirannya 10%, tugas 20%, keaktifan 10%,
UTS 30%, dan juga UAS 30%. Oke, pada materi pertemuan kali ini, yaitu implementasi komputer di berbagai bidang, namun yang ditekankan sesuai dengan RPS, yaitu ada 5 bidang yang akan kita pelajari, yaitu 1 di bidang pendidikan, kedua di manufaktur, ketiga kesehatan, keempat industri jasa keuangan, dan yang kelima adalah bisnis dan perdagangan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, apa sih peran komputer di era digital saat ini? Peranan komputer di era digital saat ini sangat penting. Beberapa di antaranya adalah sebagai media komunikasi, terus juga otomatisasi pekerjaan yang tadi dilakukan secara konvensional, sekarang bisa dilakukan secara otomatis. Kemudian pengelolaan data. Pengelolaan data akan lebih efisien. Kemudian untuk inovasi dan pengembangan teknologi, seperti digunakannya di dunia industri menggunakan robot dan juga misalkan IoT, seperti itu. Dan kemudian media pembelajaran digital, seperti yang kita lakukan saat ini, bisa dilakukan secara real time dari jarak jauh. Oke, yang pertama, implementasi komputer di bidang pendidikan. Ada apa aja implementasinya? Seperti ada administrasi pendidikan, terus kemudian digitalisasi kurikulum, dan juga sumber belajar digital. Nah, contoh di administrasi pendidikan, itu informasi akademik terpadu untuk mengolah data, nilai, absensi, dan juga jadwal secara efisien. Kemudian untuk digitalisasi kurikulum, memudahkan penilaian, dan juga analisis hasil belajar. Nah, yang sumber dari belajar digital seperti akses perpustakaan elektronik. Seperti kalian di kampus kita menggunakan ada aplikasi library-nya gitu ya. Nah, itu sumber belajar digital, jadi kalian bisa akses buku-buku melalui library-nya Gunadarma, yaitu yang bisa diakses secara digital. Ya, apa saja manfaatnya untuk di dunia pendidikan? Itu ada pemerataan akses, yaitu teknologi komputer itu bisa digunakan dari seluruh pelosok Nusantara. Jadi untuk mengatasi keterbatasan geografis, kalau misalkan belajar harus mungkin langsung datang, kemudian ada keterbatasan geografis sehingga itu menjadi kendala. Nah, dengan adanya implementasi komputer di bidang pendidikan, itu pemerataan akses dapat teratasi. Kemudian ada interaksi intensif, di mana platform komunikasi digital memungkinkan dosen dan juga mahasiswa yang lebih intensif melalui forum diskusi atau sesi tanya-jawab secara virtual, seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian, manfaat berikutnya adalah pengarsipan sistematis, di mana hasil evaluasi secara sistematis dapat mempermudahkan penelusuran kembali atau analisis perkembangan jangka panjang. Oke, yang selanjutnya ada e-learning dan juga kelas virtual. Nah, learning management system, platform seperti Moodle dan juga Google Classroom ataupun virtual class yang kita gunakan di kampus kita nih. Kemudian ada webinar atau kelas virtual yang digunakan. Seperti saat ini kita sedang menggunakan Zoom. Selain Zoom juga ada contoh lainnya seperti Gmeet atau Google Meet. Nah, kemudian aplikasi belajar mobile. Di platform kita dapat menggunakan aplikasi belajar mobile. Salah satu contohnya adalah platform Ruang Guru. Oke, yang selanjutnya implementasi komputer di bidang manufaktur. Nah, implementasinya diimplementasikan untuk apa saja? Beberapa contohnya seperti automatisasi produksi, supply chain management, dan juga robot industri. Nah, di automatisasi produksi ada komputer digunakan dalam proses produksi, sehingga produksi tidak lagi menggunakan human gitu ya. Jadi berbagai tahapan manufaktur dari mulai pemrosesan bahan baku terus sampai dengan produk akhir. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk supaya konsistensi dan juga efisiensi pada saat proses produksi. Kemudian di supply chain ada sistem SCM berbasis komputer, yaitu dengan rantai pasok secara optimal, jadi sehingga untuk sumber keuangan dan juga pemasukan dapat dilakukan melalui komputer. Kemudian robot industri.
integrasi robot dengan menggunakan sistem komputer sehingga operasi manufaktur dapat dilakukan secara presisi dan juga mampu beroperasi tanpa henti. Tidak seperti halnya kalau misalkan manusia ada tingkat kelelahan seperti ya, untuk robot tidak. Jadi dapat beroperasi secara terus-menerus. Oke, kemudian manfaatnya apa aja di bidang manufaktur? Tentunya yang pertama adalah efisiensi biaya. Karena untuk pembelian robot misalkan dilakukan dalam jangka waktu tertentu, bisa digunakan. Kalau misalkan dengan manusia otomatis harus memberikan gaji seperti itu atau kenaikan gaji, kalau robot kan tidak minta gaji gitu ya. Oke. Terus kemudian yang selanjutnya adalah minimalisasi limbah. Yang ketiga peningkatan kualitas. Karena tadi apa? Lebih presisi. Jadi tidak banyak produksi atau reject gitu ya. Kemudian kecepatan produksi. Tadi kalau manusia kecepatannya ada batasnya seperti itu. Tapi kalau misalkan robot, kecepatan produksinya sesuai dengan apa yang sudah diprogram dari industri tersebut. Kemudian fleksibilitas dan juga kustomisasi. Oke, apa saja teknologi yang digunakan pada bidang manufaktur? Itu ada robotika tadi ya, penggunaan robot dalam proses produksi. Biasanya melakukan tugas-tugas yang tadi berulang, karena biasa proses produksi akan dilakukan secara berulang. Kemudian mungkin pekerjaan yang berat ataupun juga beresiko seperti itu ya, sehingga tadi bisa dapat kecepatan dan juga akurasinya baik dibandingkan dengan manusia. Kemudian teknologi yang digunakan selanjutnya adalah teknologi IoT atau Internet of Things yang memungkinkan kontrol proses produksi secara terpusat. Jadi bisa lebih optimal lagi pengawasan dan juga pengendaliannya. Yang ketiga yaitu sistem kendali terdistribusi atau DCS, yaitu kontrol proses produksi secara terpusat tadi dapat memonitorkan pengawasan dan juga pengendalian. Oke, kemudian di otomasi lini produksi ada mesin CNC dan juga robotik yang digunakan. CNC atau komputer numeric control. Nah, robot industri memungkinkan manufaktur dengan tingkat presisi yang tinggi dan juga konsisten dalam setiap pembuatan produk gitu ya. Kemudian ada sistem kendali otomatis. Tadi mengendalikan operasi pemotong misalkan atau pembentukan atau perakitan komponen yang diprogram sehingga dapat lebih akurat. Oke, selanjutnya digunakan proses monitoring dan juga maintenance di mana sensor IoT dan juga big data terpasang pada mesin-mesin produksi yang akan mengirimkan data-data operasional secara real time ke komputer pusat. Sehingga aliran big data dapat dianalisis secara dan juga untuk berbagai keperluan. Oke, yang selanjutnya ada analisis prediktif, gimana algoritma machine learning itu menganalisis data operasional untuk memprediksi potensi kerusakan mesin sebelum terjadi. Jadi sehingga untuk maintenance preventif dan juga mengurangi resiko downtime yang tidak terencana. Oke, nah contohnya di bidang industri. Ini ada contoh di bidang otomotif dan juga elektronik. Nah, contohnya kalau di bidang otomotif, itu di pabrik Toyota. Di pabrik Toyota, untuk produksi baik mobil ataupun motor, itu sudah menggunakan robot terkomputasi. Sehingga untuk proses perakitan kendaraan sudah digunakan robot. Sehingga lebih presisi, terus kemudian tadi ya, mengurangi human error, seperti itu. Kemudian untuk di bidang elektronik, contohnya ada produksi laptop Asus. Sama dengan tadi di Toyota, digunakan pada proses produksi untuk perakitannya. Jadi untuk perakitan laptop, seperti yang ada di gambar tersebut, sudah menggunakan robot. Kebaik yang selanjutnya, pada implementasi komputer di bidang bisnis dan juga perdagangan. Oke, komputer di bidang bisnis dan perdagangan implementasinya yaitu untuk proses otomasi proses bisnis, pengelolaan inventory, digital marketing, dan juga e-commerce. Nah, implementasi tadi di bidang otomasinya yaitu
mengotomatisasi proses penjualan dan juga pembelian. Nah, untuk pengelolaan inventory itu berupa sistem manajemen inventory yang berbasis komputer sehingga dapat memantau stok secara real time. Kemudian untuk digital marketing atau e-commerce itu dengan memanfaatkan platform digital marketing dan juga e-commerce yang saat ini mulai banyak digunakan di Indonesia gitu ya. Oke, nah ini ada untuk e-commerce. Ya, e-commerce dan juga marketplace itu berbeda ya. Kalau untuk e-commerce itu adalah suatu proses terjadinya transaksi jual beli secara online melalui elektronik dengan perantara jaringan internet. Nah, untuk marketplace itu adalah salah satu bentuk dari e-commerce, yaitu sebagai perantara jual beli tadi antara penjual dan pembeli. Yang saat ini beberapa contohnya yang ada di Indonesia seperti Shopee, Lazada, Tokopedia gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah disebutnya marketplace, bukan e-commerce gitu ya. Oke. Untuk yang selanjutnya digunakan untuk CRM dan juga pengelolaan pelanggan. Dimana kalau untuk yang CRM atau Customer Relationship Management, yaitu digunakan untuk interaksi seluruh data pelanggan dari berbagai saluran komunikasi. Kemudian untuk meningkatkan layanan dan juga loyalitas melalui data perilaku pelanggan. Jadi menganalisis data perilaku pelanggan, di mana bisnis dapat menyusun strategi personalisasi yang meningkatkan kualitas layanan. Itu memperkuat interaksi dan juga membangun loyalitas jangka panjang. Oke, untuk otomatisasi penanganan customer atau keluhan, itu menggunakan sistem ticketing, atau misalkan kalau kalian di marketplace gitu ya, ada kendala tentang saat pembelian, atau mau komplain, nah itu bisa ada yang namanya otomatisasi waktu kalian chat, biasanya yang membalas pertama adalah bukan penjualnya ya, tapi biasanya adalah chatbot AI gitu ya. Jadi dibalasnya sama mesin dulu. Nanti kalau misalkan dari mesin tidak bisa menjawab, akan diarahkan ke penjualnya seperti itu. Oke, untuk tadi analisis perilaku konsumen. Oke, teknologi komputer memungkinkan pengumpulan data. Jadi data dari konsumen akan dianalisis bagaimana perilaku konsumen sehingga menghasilkan wawasan yang dapat digunakan untuk merancang promosi yang tepat sasaran. Oke, kemudian disegmentasi pelanggan dengan AI, algoritma kecerdasan buatan ataupun AI, dan juga teknologi big data, secara otomatis akan melakukan segmentasi pelanggan, sehingga bagaimana pola pembeliannya, terus kemudian karakteristik dari demografik, sehingga memungkinkan pendekatan pemasaran yang lebih personal lagi ke pelanggan. Kayak apa saja manfaatnya di bidang bisnis? Yaitu ada efisiensi operasional, stabilitas bisnis, keputusan berbasis data. Nah, untuk efisiensi operasional, itu diimplementasikan untuk meminimalisir human error dan juga mengoptimalisasikan proses bisnis. Terus untuk skala bisnis tadi sistem digital untuk pengembangan secara lokal dan juga nasional bahkan internasional gitu ya. Jadi menambahkan sumber daya yang signifikan. Kemudian keputusan berbasis data, analisis data secara komprehensif agar bisnisnya lebih akurat. Jadi untuk pengambilan keputusannya lebih akurat dan juga strategis berdasarkan fakta dan juga tren yang terukur. Oke, untuk implementasi berikutnya itu komputer di bidang kesehatan. Oke, untuk saat ini sudah banyak nih digunakan. Contohnya untuk diagnosis dan juga monitoring, di mana sistem komputer dapat mendiagnosis atau memantau kondisi pasien secara real time. Terus kemudian untuk rekam medis elektronik, gitu ya, atau electronic medical record. Kalau dulu kalau misalkan rekam medis itu masih menggunakan konvensional gitu ya, ditulis seperti itu. Nah, untuk saat ini secara implementasi komputer itu sudah dalam format digital. Jadi kalau nyari nggak usah cari dulu arsipnya, tapi tinggal cari mungkin dengan ada kode pasien seperti itu ya.
Kemudian ada telemedicine, di mana konsultasi daring. Kalau misalkan dulu selalu dilakukan secara harus datang ke klinik atau ke rumah sakit gitu ya, memerlukan waktu dan juga biaya yang lebih besar. Nah, saat ini ada digunakan namanya telemedicine. Jadi ada platform telemedicine sehingga konsultasi bisa dilakukan secara online. Kemudian selanjutnya itu untuk sistem informasi rumah sakit, seperti contohnya HIMS integrasi, di mana untuk mengintegrasikan seluruh aspek operasional rumah sakit, administrasi, sehingga dan juga pengelolaan sumber daya. Kalau misalkan contohnya rumah sakit ini ada di beberapa tempat gitu ya. Kemudian manajemen data secara otomatis, memungkinkan pengelolaan data pasien atau jadwal pasien, misalkan jadwal operasi, kemudian pemantauan stok obat, dan ini digunakan supaya meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi dari resiko kesalahan. Oke, selanjutnya tadi yang telemedicine dan juga layanan kesehatan jarak jauh. Tadi pasien bisa konsultasi medis melalui digital, nggak harus datang langsung ke klinik ataupun ke rumah sakit. Nah, beberapa di antaranya nih di Indonesia, platform-platformnya seperti Halodoc, Dokter. Nah, itu dapat berkonsultasi melalui chat atau bahkan melalui video call. Bahkan bisa setelah itu akan diberikan resep obat yang bisa langsung ditebus obatnya, dibeli juga secara online. Kemudian nanti bisa pilih apakah diambil langsung ke apotik yang dituju atau bahkan bisa diantar melalui ojek online seperti itu ya. Oke, apa saja manfaat implementasi komputer di bidang kesehatan? Yaitu tadi kerahasiaan data, sistem keamanan digital multi-level, sehingga kerahasiaan data pasien lebih terjamin karena hanya orang tertentu yang bisa mengakses dari data pasien. Oke, kemudian ada efisiensi pelayanan. Jadi untuk proses administratif, sehingga efisiensi pelayanan kesehatan dapat mengurangi waktu tunggu. Kalau misalkan kalian antrian, itu ya, nah itu dapat dikurangi tadi dengan proses secara digital. Kemudian untuk meminimalisasi error, kalau untuk human error, penanganan sistem, kemudian identifikasi secara akurat, agar tadi mencegah kesalahan untuk pemberian obat dan juga prosedur medis. Oke, yang selanjutnya itu ada implementasi komputer di bidang jasa keuangan. Contohnya di perbankan digital, gitu ya. Dan sekarang udah banyak digunakan, sudah ada layanan mobile banking, jadi sehingga transaksi tidak harus lagi datang langsung ke kantor cabang bank, harus antri ke teller seperti itu ya, atau customer service-nya. Nah, saat ini bisa digunakan perbankan digital untuk proses, contohnya transfer seperti itu ya, menggunakan internet banking ataupun mobile banking, jadi sehingga bisa diakses kapan saja, di mana saja. Kemudian otomatisasi keuangan melalui seperti transaksi dan juga pelaporan keuangan. Nah, untuk keamanan data, lebih terenkripsi, lebih canggih, sehingga keamanan data akan lebih terjaga seperti dalam transaksi digital seperti itu ya. Oke, apa saja inovasinya di bidang perbankan digital? Beberapa ada bank yang sudah tidak ada kantornya lagi. Jadi semuanya dilakukan secara digital. Misalkan platform seperti Genius, Bank Jago gitu ya, itu dapat menawarkan layanan perbankan secara lengkap sehingga dapat mengurangi biaya operasional dan juga bisa melayani jangkauan layanan jarak jauh seperti itu. Kemudian ada digital onboarding, gimana teknologi pengenalan wajah dan juga verifikasi identitas digital seperti pembukaan rekening, aplikasi mobile, seluruhnya bisa dilakukan secara digital tanpa harus datang lagi ke kantor cabang bank tersebut. Oke, kemudian apa saja tantangan dan risiko implementasi komputer? Yang pertama, ancaman keamanan cyber. Karena ransomware dan juga pencurian data pribadi meningkat, sehingga memerlukan investasi berkelanjutan dalam sistem keamanan dan juga edukasi bagi pengguna.
Kemudian apalagi? Yaitu adanya kesenjangan digital. Akses terhadap teknologi komputer tidak merata di Indonesia ini ya, terutama di wilayah terpencil yang berpotensi memperlebar kesenjangan sosial ekonomi dan juga menghambat inklusivitas layanan berbasis digital. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Adaptasi SDM, terbatasnya sumber daya manusia dengan keterampilan digital. Masih orang-orang awam atau yang usianya lanjut biasanya masih kesulitan menggunakan eh, pelayanan digital. Sehingga itu menjadi hambatan dalam implementasi dan juga optimalisasi sistem komputer. Seperti itu. Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Izin Bu. Oke, silahkan Ahmad Arif pertanyaannya. Ya, tadi kan sempat membahas mengenai IoT pada bidang otomotif ya, yang pabrik Toyota. Ya, Saya betul. mau tanya mengenai Ke ya, mute, terus ya, ke mute suaranya. tanya mengenai sensor yang digunakan pada teknologi IoT tersebut yang ada di industri otomotif pada pabrik Toyota tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, sensor apa saja yang digunakan? Saya sebutkan beberapa ya. Contohnya, ada sensor suhu. Terus kemudian sensor proximity, ada juga sensor getaran. Nah, kalau sensor suhu tadi untuk mengukur suhu dan juga bagaimana saat proses produksi, seperti mengukur suhunya komponen atau suhu mesin, seperti itu ya. Kemudian sensor proximity, yaitu untuk mendeteksi keberadaan objek saat tadi dilakukan saat proses produksi. Kemudian untuk sensor getaran, untuk mendeteksi getaran pada mesin dan juga komponen-komponen dari otomotif tersebut. Begitu ya, Ahmad Arif ya. Ya baik, ada pertanyaan lagi? Silakan pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Kamelia Putri. Eh, Kenapa sih, Bu, Mm-mm. industri sekarang tuh banyak digunakan robot? Oke, kenapa industri pada saat ini lebih banyak menggunakan robot gitu ya dibandingkan dengan manusia? Karena tadi untuk meningkatkan produktivitas, presisi, keamanan, dan juga efisiensi biaya. Jadi untuk eh, produksi akan lebih presisi gitu ya, seperti itu. Efisiensi juga efisiensi biaya. Oke, baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, baik, jika tidak ada saya akan mau bertanya nih. Teknologi apa yang digunakan pada implementasi komputer? Tadi sudah saya jelaskan. Coba siapa yang mau jawab, silahkan. Saya Bu, Ya, silahkan Muhammad Alfan. robotika, IoT, dan sistem kendali terdistribusi. Oke, baik, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, untuk menambah nilai keaktifan seperti itu ya. Oke, apa tantangan dan juga resiko dari implementasi komputer? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, baik, silahkan Fiskara. Apa jawabannya? Untuk tantangan dan resikonya mungkin ada ancaman cyber, kesenjangan digital, dan juga adaptasi sumber daya manusia. Oke, terima kasih. Betul jawabannya. Oke, baik. Untuk pemaparan materi pada mata kuliah ini sudah selesai. Ada yang tanyakan lagi atau tidak? Oke, Mungkin tidak. oke. Selanjutnya akan saya berikan tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya silakan nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Kelompoknya sudah dibagi, yaitu cari jurnal dan juga buat PPT. Cari tentang jurnal studi kasus penerapan implementasi komputer. Kalian boleh pilih nih di bidang pendidikan, manufaktur, kesehatan, industri jasa keuangan, ataupun bisnis dan perdagangan. Nah, ini nanti dikumpulkan minggu depan ya ke email saya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan atau tidak untuk tugasnya? Mungkin Tidak Bu. cukup, Bu. Oke, kalau tidak ada, untuk pertemuan kali ini saya sudahi. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.